Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Ya, kali ini kita akan membahas ya untuk bagian esai untuk asesmen harian ya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara bab ke-1 diagram pencar ya. Tadi bisa buka bukunya dan buka halaman 16 sampai dengan 17 ya. Kita mulai saja ya. Yang punya bukunya berapa? Kita akan belajar bersama-sama. Soal nomor 1. Tentukan variabel bebas, variabel terikat, hubungan, dan korelasi setiap pasangan berikut ya. Oke ya, saya akan buat tabel seperti di bawah ini. Untuk pasangan yang A, di sini ada pajak kendaraan dan tahun produksi kendaraan. Ya, untuk variabel bebasnya itu adalah tahun produksi kendaraan. Kenapa dek? Gini ya, hubungannya. Ini berarti tahun produksi kendaraan. Nah, sekarang untuk variabel terikatnya itu adalah pajak kendaraan. Nah, ini merupakan berkorelasi negatif ya. Nanti baru kita baca kenapa korelasinya negatif. Karena makin lama tahun produksi kendaraan, maka pajak semakin kecil ya, atau makin rendah. Nah, ya kita baca ya. Hubungan yang tepat itu adalah makin lama tahun produksi kendaraan, maka pajak kendaraan atau biaya ya nanti ya, biaya pajak kendaraan semakin murah ya, atau semakin turun. Ya, maka dari itu ini merupakan korelasi negatif. Selanjutnya untuk poin B, tarif taksi dengan jarak tempuh. Ya, jadi variabel bebasnya itu adalah jarak tempuhnya. Variabel bebas itu di sumbu X ya, variabel terikat itu sumbu Y-nya. Nah, jadi sini ada jarak tempuh. Sedangkan variabel terikat itu adalah hasilnya ya, hasilnya itu adalah tarif taksi. Nah, ini merupakan korelasi positif. Korelasinya positif. Semakin besar X, maka Y-nya juga semakin besar. Jadi, semakin jauh jarak tempuh taksi ya maksudnya ya, maka tarif taksi semakin besar. Tarif taksi semakin besar ya, atau semakin mahal. Oke, ini adalah untuk poin B. Sekarang kita masuk ke poin C ya. Jarak yang ditempuh kendaraan dalam waktu 1 jam dan kecepatan kendaraan. Nah, sini variabel bebasnya yang mana? Variabel bebasnya adalah kecepatan kendaraan. Ini adalah sebagai sumbu X-nya, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah jarak. Jarak yang ditempuh dalam 1 jam. Ya, jadi kalau kecepatan kendaraannya berbeda-beda, maka jarak yang ditempuh nanti juga akan berbeda-beda. Hubungannya ini adalah hubungan korelasi positif. Semakin besar X, maka Y-nya juga semakin besar. Jadi cara membaca semakin besar atau semakin tinggi ya, semakin tinggi kecepatan kendaraan, maka jarak yang ditempuh semakin jauh dalam tiap 1 jam. Begitu ya. Oke, next kita masuk untuk poin D. Banyak gula yang dilarutkan ke dalam gelas air dan konsentrasi kekentalan larutan gula. Di sini untuk variabel bebasnya itu adalah banyaknya gula. Banyak gula yang dilarutkan. Banyak gula yang dilarutkan dalam segelas air.
Sedangkan variabel terikatnya itu adalah konsentrasi. Konsentrasi atau kekentalan larutan gula. Nah, di sini korelasinya korelasi apa? Korelasinya adalah korelasi positif. Jadi, cara membaca nanti semakin banyak gula yang dilarutkan ya dalam segelas air tersebut, maka konsentrasi atau kekentalan ya larutan gula semakin tinggi. Nah, begini ya cara membaca. Next, yang terakhir untuk poin E. Banyak air yang ditambahkan ke dalam gelas berisi 1 sendok gula dan rasa manis. Ayo, adik-adik tahu siapakah variabel bebasnya? Betul, variabel bebasnya adalah banyaknya air. Banyak air yang ditambahkan dalam gelas berisi gula ya, berisi 1 sendok gula. Sedangkan untuk variabel terikatnya adalah rasa manisnya. Nah, kira-kira ini variabel bebas dan terikatnya korelasinya apa? Korelasinya adalah korelasi negatif. Jadi, cara membaca semakin banyak air yang ditambahkan dalam segelas berisi 1 sendok teh, 1 sendok gula, maka rasa manis semakin berkurang. Ya, ini adalah korelasinya negatif. Semakin banyak air yang ditambahkan, rasa gulanya semakin manis ya. Berbanding terbalik itu artinya korelasinya negatif. Oke, adik, silakan adik salin. Kita lanjut aja ya ke soal nomor 2 dan 3 menggunakan informasi berikut. Sampel persentase lemak tubuh berdasarkan tebal lipatan bawah kulit pada 10 wanita disajikan dalam diagram pencar berikut. A. Bagaimana 2A? Di sini ya, 2A ya. Bagaimana tren data pada diagram? Kalau untuk menjawab tren itu bisa tren linier atau non-linier. Ini berarti trennya adalah linier. Ya, seperti garis lurus seperti ini. Poin B. Bagaimana korelasi antar persentase lemak tubuh dan tebal lipatan bawah? Bagaimana korelasinya? Korelasinya adalah korelasi positif. Kenapa korelasinya korelasi positif? Dari kiri ke kanan semakin naik. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan menjawab untuk poin ketiga. Bagaimana pengaruh tebal lipatan bawah kulit terhadap persentase lemak tubuh? Kalau untuk korelasi positif, maka artinya semakin besar X, maka Y-nya juga semakin besar. Ya. Yuk, berarti cara membaca. Semakin tebal lipatan bawah kulit, nih ya, semakin tebal lipatan bawah kulit, maka persentase lemak tubuh semakin besar. Oke, ini adalah nomor 2 dan 3. Next, kita masuk untuk nomor 4 dan 5. 10 anak mencoba mengelilingi area kompleks sebuah stadion dengan bersepeda. Mereka mencatat waktu yang diperlukan untuk mengelilingi area kompleks stadion 1 kali dengan hasil sebagai berikut. Gambarkan diagram pencar data di atas ya, kita akan gambar.
Ya, di sini kecepatan sepeda saya untuk sumbu X ya, sedangkan waktunya itu sebagai sumbu Y. Di sini sumbu X-nya adalah kecepatan sepeda, sedangkan nanti sumbu Y-nya adalah waktu. Oke, pada saat kecepatannya 200 meter membutuhkan waktu 20 menit ya. Ya, di saat kecepatannya 20 meter per menit, waktu yang dibutuhkan adalah 10 di sini ya, 200,10, lalu 220,9, ya 220 di sini ya, 9. Lalu ada 200,11, 200,11 tuh di atas sini ya, saya kurang nih di sini 11. Selanjutnya 250,8, 250,8. Nih ya Dek, di sini ya. Oke. 270,6, ya 270,6. 270,6 di sini. Selanjutnya 230,9, 230,9, 250,8, 250,8 ya, itu ada di sini. Sama ya di sini ya, Dek. Selanjutnya 260,7, 260,7. Itu ada di sini. 240,8, 240,8. Sini ya. Dan 260,6, 260,6. Ya, di sini. Nah, ini adalah grafik diagram pencarnya. Silakan Adik lebih rapih kembali ya. Bagaimana tren pada gambar di atas? Ini trennya tren apa ini? Ini membentuk tren linear. Ya, trennya itu adalah tren linear. Ya, untuk soal nomor 5, ini yang ditanya adalah korelasi dan hubungan ya. Nah, ini korelasinya apa, Dek? Korelasinya adalah korelasi negatif. Kenapa dikatakan korelasi negatif? Karena dari kiri ke kanan itu datanya turun ya, atau diagramnya turun. Selanjutnya, hubungan itu cara membaca. Caranya membaca adalah untuk korelasi negatif, semakin X-nya bertambah, maka Y-nya semakin berkurang ya. Kita akan bacakan. Ya, ini ya cara membacanya ya. Semakin besar kecepatan sepeda ya, kecepatan sepedanya semakin besar, maka waktu yang dibutuhkan sepeda untuk mengelilingi area kompleks stadion itu akan semakin kecil. Oke Adik ya, kita sudah bahas 5 soal untuk bagian esai. Semoga kalian semuanya paham. Simak kembali video Les Matkim lainnya ya. Assalamualaikum.